Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Itu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Valentino Kevin Iverson dengan NIM 18724141 dari kelas Statistika Deskriptif I2. Dan hari ini saya akan mencari dataset yang akan saya gunakan untuk UTS. Sebelum itu, dari datasetnya sendiri memiliki ketentuan umum. Yang pertama, memiliki minimal 500 record. Video awal berisi proses dalam mendapatkan dataset dan dikumpulkan sebelum waktu tes. Dalam video tampak wajah dan tentunya ada penjelasannya. Harus menyiapkan lebih dari 2 dataset, jadi minimal 3 ya. Lalu link videonya masukkan di spreadsheet. Dan datanya sendiri terdiri dari skala nominal, ordinal, dan rasio. Bisa diolah univariat, bivariat, dan multivariat. Dan beda untuk tab mahasiswa. Pastikan ada deskripsi datasetnya, variabel, jenis data, dan konteksnya. Dataset yang dipilih tidak boleh sama dengan yang pernah ada di kuliah, dan tidak ada batasan dengan library R yang digunakan. Untuk masing-masing dataset tentukan tujuannya minimal 3. Baiklah, jadi saya akan mencari dataset dari Kaggle. Karena di Kaggle ini memiliki dataset yang sangat lengkap dan mudah untuk dicari. Dan untuk mencari datasetnya tinggal masuk ke dataset, lalu kita bisa mengklasifikasikan tentang apa yang kita inginkan. Lalu di sini ada employee attribution classification date, kita lihat. Dari datanya sendiri ini sudah bisa digunakan karena ini udah ada skala nominal yang gendernya, lalu monthly income bisa masuk ke rasio, lalu work life balance bisa masuk ke ordinal karena bertingkat. Dan datanya sendiri lebih dari 500 record. Dan tujuan saya memilih dataset ini karena dataset ini berisi simulasi sintesis yang dirancang untuk analisis dan prediksi atrisi karyawan. Dataset ini mencakup berbagai fitur yang menggambarkan karakteristik karyawan dan lingkungan kerja mereka yang dapat digunakan untuk membangun model prediktif dalam konteks manajemen sumber daya manusia. Dan juga dataset ini diambil dari sampel 74.000 karyawan dan terdapat 22 variabel di sini. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama yaitu mengetahui jumlah dan persenan karyawan dari masing-masing job role. Lalu yang kedua ada mengetahui perbandingan distribusi pendapatan berdasarkan job role mereka. Lalu tujuan yang ketiga ada mengetahui hubungan antara pendapatan karyawan dan job role mereka serta bagaimana work life balance mereka. Lalu untuk dataset yang kedua, saya menggunakan dataset Bangluan Data. Jadi dataset ini adalah kumpulan data yang berisi 45.000 catatan pemohon pinjaman dengan berbagai atribut yang terkait dengan demografi pribadi, status keuangan, dan detail peminjaman. Kumpulan data ini dapat digunakan untuk pemodelan prediktif, khususnya dalam penilaian risiko kredit dan prediksi gagal bayar pinjaman. Dataset ini bersifat sintesis dan dirancang untuk pembelajaran mesin dan analisis risiko keuangan. Lalu kita cek dulu. Di sini terdapat skala nominal juga, persen gender, lalu ada skala ordinal yang persen education karena bertingkat. Lalu untuk rasionya bisa menggunakan persen income atau bisa juga loan amount. Lalu tujuan saya memilih dataset ini, yang pertama adalah untuk mengetahui distribusi jumlah peminjaman dana pemohon. Lalu yang kedua,
mengetahui perbandingan distribusi rata-rata peminjaman dana pemohon berdasarkan tingkat pendidikan mereka. Lalu yang ketiga, mengetahui hubungan antara rata-rata peminjaman dana pemohon berdasarkan tingkat edukasi mereka dan juga pendapatan mereka. Selanjutnya, untuk data yang ketiga, saya menggunakan data dating app behavior dataset. Jadi dataset ini adalah kumpulan data yang menyediakan representasi sintesis perilaku pengguna pada aplikasi kencan fiktif. Jadi kumpulan data ini diambil dari 50.000 record dengan 19 variabel yang menangkap detail demografi, pola penggunaan aplikasi, dan hasil pencocokan. Data tersebut dibuat secara terprogram untuk mensimulasikan interaksi pengguna yang realistis, sehingga ideal untuk analisis data. Pemodelan pembelajaran mesin misalnya memprediksi hasil pencocokan atau mempelajari tren perilaku pengguna di platform kencan daring. Lalu kita lihat dulu untuk datasetnya. Untuk skala nominalnya juga ada nih, seks gendernya, atau juga bisa sexual orientation. Lalu untuk skala ordinalnya bisa menggunakan education level karena bertingkat. Lalu untuk skala rasionya bisa menggunakan app usage time, yang dimana ini penggunaan rating app oleh responden dalam menit. Lalu tujuannya sendiri dari dataset ini, yang pertama untuk mengetahui distribusi jumlah pengguna dating app dari masing-masing sexual orientation. Lalu yang kedua, untuk mengetahui hubungan antara orientasi seksual dengan lama waktu bermain dating app. Jadi yang sexual orientation disambungkan dengan yang app usage time. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui hubungan antara lama waktu bermain dating app dengan tingkat edukasi mereka dan orientasi seksual mereka. Baiklah, jadi saya hanya memilih 3 dataset, yaitu Employee Attrition Classification Dataset, dan Bank Luan Data, dan yang terakhir adalah Dating App Behavior Dataset. Sekian video dari saya, terima kasih.